Karena operasi Ketupat Lodaya ini adalah operasi kemanusiaan, maka fokus dari operasi ini adalah bersifat kemanusiaan. Jadi tidak serta-merta kita lakukan penegakan hukum, kita prioritaskan himbauan. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari hasil interogasi dan penyelidikan serta pemeriksaan, yang bersangkutan itu sudah beberapa kali melakukan transaksi uang palsu dan sudah beberapa tahun ke belakang melakukan kejahatan peredaran uang palsu. Namun demikian kita tetap berkomitmen untuk tetap mengembangkan kasus ini. Kita juga sedang melakukan pengejaran terhadap salah satu DPO dengan inisial D. Mudah-mudahan kita bisa mengamankan yang bersangkutan sehingga kita bisa membuka tabir sampai ke siapa pembuat uang palsu tersebut. Kami melihat fenomena kelompok motor ini adalah suatu persoalan yang komprehensif. Kami tentunya kepolisian sangat membutuhkan dukungan dari stakeholder terkait untuk bisa menanggulangi tindak pidana atau kejahatan yang disebabkan oleh kelompok motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Narasumber saya kali ini yaitu Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Muhammad Farouk Razi SIK MSI. Komandan, terima kasih telah hadir dan mampir di studio To The Point. Sedang sibuk-sibuknya kayaknya? Kita kebetulan sedang melaksanakan pemantauan arus mudik Lebaran tahun 2025 di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Dan kemarin Polres bersama dengan tim gabungan sudah melaksanakan apel gelar pasukan ya terkait dengan operasi Ketupat Lodaya. Benar sekali. Namanya seperti itu. Nah, sebenarnya ini kan memang setiap tahun seperti ini ketika menjelang Lebaran. Apa yang difokuskan atau sebenarnya tidak ada yang fokus gitu misalkan sama aja seperti tahun sebelumnya. Kalau di tahun sekarang terkait dengan operasi Ketupat Lodaya ini dan untuk operasi Ketupat Lodaya tahun 2025 ini kita memfokuskan kepada 3 hal. Yang pertama adalah kita menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di tengah bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran. Dan yang kedua, kita menjaga bahwa arus lalu lintas di sepanjang jalur mudik yang ada jalur selatan yang kebetulan melintasi wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, konstruktif lantasnya juga kondusif. Dan yang ketiga yang berbeda adalah kebetulan kita juga bertepatan operasi Ketupat Lodaya ini dengan tahapan PSU di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang mana 13 kecamatan itu masuk wilayah hukum kita. Betul. Siap. Dan itu waktunya yang memang cukup berdekatan ya. PSU tanggal 19 April nanti. Ya. Itu bagaimana mengatur skema yang karena memang Tasik Kota itu juga memegang tadi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, beberapa wilayah itu di antaranya tanggung jawabnya ada di Polres Kota. Ada 13 wilayah administrasi Tasikmalaya Kabupaten yang masuk wilayah hukum kami. Tentunya kami harus membagi beberapa personil mana yang dilibatkan dalam operasi Ketupat Lodaya tahun 2025, mana yang memang tidak kita libatkan dan fokus kepada pengamanan dalam rangka tahapan PSU di wilayah Tasik Kabupaten. Nah ini dan kalau misalnya tadi bicara tentang Ketupat Lodaya tahun ini kan sebenarnya ada prediksi bahwa jumlah arus mudik menurun. Itu sebenarnya menangkap itu nggak sih sebenarnya, atau tetap misalnya operasinya tetap dimaksimalkan dan tentu untuk memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan prediksi itu? Kita tetap melaksanakan pelayanan maksimal karena memang ada harapan dari pimpinan bahwa ada peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan operasi Ketupat Lodaya tahun ini. Dan sesuai dengan tagline dari Bapak Kapolri, mudik aman, keluarga nyaman. Nah, yang mana memang berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, lonjakan volume kendaraan itu akan terjadi signifikan pada H-2 sebelum Lebaran dan H+2 sampai H+7 setelah pelaksanaan Lebaran. Itu pun banyak didominasi oleh mudik lokal, banyak orang yang ingin bersilaturahmi
ke wilayah hukum Tasikmalaya, baik kota maupun kabupaten, dan juga ada wisatawan lokal yang ingin mengunjungi tempat rekreasi di wilayah Tasikmalaya kota, dan juga di wilayah Pangandaran. Oke. Nah, Ya. seperti itu. Kalau update terkini, ini kan tinggal beberapa hari lagi Lebaran. Arus mudik sudah ini nggak dan di lapangan dari rekan-rekan yang ada di lapangan? Hasil pantauan kami melalui CCTV dan pengecekan langsung di lokasi bahwa belum ada lonjakan secara signifikan terkait penambahan volume kendaraan. Namun demikian memang sudah mulai banyak ada kendaraan-kendaraan yang mempunyai plat nomor di luar kota memasuki wilayah hukum Polres Tasikmalaya. Seperti dari Jakarta, dari Bandung, dan tentunya dari Tasikmalaya sendiri yang mungkin kembali dari sekedar dari daerah Jawa Barat maupun dari daerah di luar provinsi Jawa Barat. Namun bisa dipastikan untuk sampai saat ini masih statusnya masih lancar, ramai lancar, belum ada kemacetan ataupun kepadatan. Mungkin ada sedikit kepadatan ketika menjelang berbuka puasa. Itu pun karena disebabkan oleh masyarakat berburu takjil dan juga banyak masyarakat karena menjelang Lebaran berbelanja baju baru untuk Lebaran. Itu berarti warga lokal kebanyakan dan Iya, benar sekali. Oke. Kalau misalnya dari jalur mudik kan sebenarnya yang paling biasa diplotot itu kan jalur gentong itu. Kemudian sekarang ada berapa petugas yang disiapkan dan mungkin pos-pos yang untuk bisa mengatur itu dan untuk sepanjang jalur mudik ini? Polres Tasikmalaya Kota membuat 13 pos yang terdiri dari pos PAM, pos terpusat atau pos terpadu dan juga posyan. Jadi semua jumlahnya 13. Ada 8 pos PAM, 3 pos PAN dan 2 pos terpadu. Pos terpadu kita tempatkan di depan rumah makan Ampera dan juga ada di Taman Kota. Untuk titik krusial kita atau bottleneck-nya itu berada di Letter U Gentong, Simpang 4 Panyusuhan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Pamoyaman. Oke. Siap. Dan itu memang menjadi biasanya agenda tiap tahun memang jalur-jalur itu ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya tadi, benar nggak memang akan ada prediksi penurunan mudik sebenarnya? Dan kalau yang info diperoleh untuk Polri gitu terkait dengan pengamanan mudik di tahun ini? Atau sebenarnya masih... Kita masih akan terus melihat sampai menjelang pelaksanaan Lebaran. Apakah memang ada kecenderungan penurunan atau tidak. Tetapi untuk di arus lalu lintas di wilayah hukum Tasikmalaya Kota sendiri yang merupakan salah satu jalur selatan, itu kondisinya masih ramai lancar. Belum ada lonjakan signifikan volume kendaraan yang melintas di wilayah hukum kami. Oke. Nah, jalur mudik yang memang hari ini tadi sudah disiapkan ya, segala macam. Sebenarnya yang paling diantisipasi apa sih sebenarnya dari jalur mudik yang ada saat ini, kemudian yang bisa dikatakan rawan lah gitu, dan itu di mana saja? Atau memang sebenarnya untuk kondisi sekarang tidak ada gitu? Untuk saat ini masih lancar, namun ketika ada peningkatan volume kendaraan, empat wilayah tadi yang saya sebutkan, Letter U Gentong, kemudian Simpang 4 Panyusuhan, kemudian Simpang 3 Sukamantri dan Simpang 3 Pamoyaman, itu karena untuk khusus Letter U Gentong itu kan ada tanjakan, di mana akan memperlambat laju kendaraan, dan kalau yang di Simpang 4, Simpang 3 ini karena memang banyak masyarakat yang melintas di lokasi Simpang 4, Simpang 3 sehingga memerlukan pengaturan ekstra. Nah, makanya nanti kita akan melaksanakan beberapa rekayasa lintas, seperti kita akan menyebar pagar betis beberapa anggota di titik kemacetan untuk melaksanakan percepatan kendaraan di lokasi tersebut, dan juga kita akan membangun beberapa pos-pos gatur tambahan. Dan yang terakhir, kita juga nanti tidak untuk kemungkinan kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas one way. Oke, itu biasanya jadi andalan ya ketika terjadi memang crowded di lapangan atau terjadi kemacetan. Nah, Polri menggandeng siapa aja dan ketika hari ini bicara untuk pengamanan mudik ini? Kita menggandeng seluruh stakeholder, mulai dari TNI, kemudian Dishub, kemudian BPPD, karena seperti sebagaimana kita ketahui bahwa jalur selatan ini juga perlu diantisipasi juga potensi adanya longsor. Maka di situ kita tempatkan alat berat. Di samping itu juga kita menggandeng Pertamina untuk mengantisipasi kendaraan yang tiba-tiba kehabisan BBM di tengah perjalanan. Yang mana kalau itu tidak segera ditindaklanjuti dengan
memberikan suplai BBM, maka itu akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Untuk itu Pertamina juga akan menempatkan tangki-tangki BBM-nya dan juga tim motorisnya, sehingga masyarakat bisa tetap mendapatkan BBM ketika BBM kendaraannya habis. Kemarin saya juga sempat lihat di beberapa media ada petugas Polres Kota yang memang jalur gentung itu mengantarkan pemudik langsung gitu. Dengan itu kejadiannya seperti apa tuh, Dan? Situasinya awalnya natural saja, karena saya juga ada di situ pada waktu itu. Kita sedang berkumpul di situ melakukan pemantauan arus lalin. Tiba-tiba kita temukan 2 orang pemudik, kebetulan dua-duanya perempuan, tiba-tiba turun di pinggir jalan. Ketika kita tanyakan arah tujuannya kemana, yang bersangkutan menyampaikan bahwa akan kembali ke kampung, tetapi memang memerlukan ojek atau akan dijemput oleh keluarganya. Jadi memang itu natural, memang terjadi seketika itu, sehingga saya perintahkan kepada anggota, karena ini adalah operasi kemanusiaan, maka saya perintahkan kepada anggota untuk mengantar 2 orang pemudik tadi ke rumahnya masing-masing. Dan itu cukup ramai tuh, karena ada sisi humanisme dan memang itu bagian pelayanan juga sebenarnya kan. Memang esensi dari operasi Ketupat Lodaya ini adalah operasi kemanusiaan. Jadi memang kita dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, baik itu yang menggunakan mode transportasi kendaraan roda 2, roda 4 maupun pemudik yang menggunakan mode transportasi umum. Nah ini dan yang menarik, memang selalu juga terjadi ketika para pemudik yang menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, kadang-kadang kan ada yang bisa dikatakan melanggar lah. Misalkan ada yang bawa motor dengan muatan yang berlebih, kemudian bahkan ditambahin, kemudian nah itu proses penanganan seperti itu Polri melakukan apa sekarang dengan para pemudik yang demikian? Sekali lagi, karena operasi Ketupat Lodaya ini adalah operasi kemanusiaan, maka fokus dari operasi ini adalah bersifat kemanusiaan. Jadi tidak serta-merta kita lakukan penegakan hukum, kita prioritaskan himbauan kepada mereka untuk tidak melakukan pelanggaran dan juga tidak mengulangi kembali pelanggarannya. Jadi diedukasi, kemudian diberikan pemahaman, ya mungkin sebisa mungkin ya, dalam artian ya itu tadi, bagaimana meskipun ya itu tadi misalkan melanggar gitu, tapi dia bisa tetap selamat, bisa sampai Betul, kita lebih fokus bukan menitik beratkan kepada penegakan hukum, tetapi lebih ke edukasi, kemudian lebih ke himbauan, teguran kepada mereka supaya mereka memahami apa bahayanya ketika mereka melanggar, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dan memberikan pemahaman untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan. Sampai H+ berapa Dan ini para anggota ditempatkan di lokasi untuk bisa mengamankan arus balik berarti nanti? Prediksi kami berdasarkan data dan juga pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya, itu fokusnya itu nanti di H-2 dan H+2 sampai H+7. Jadi bisa kami prediksi bahwa tanggal 7, 8, 9 itu adalah puncak arus balik. Puncak arus balik pemudik yang melintasi jalur selatan maupun kepadatan kegiatan masyarakat yang kembali dari tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Priangan Timur, khususnya di wilayah Pangandaran dan juga beberapa wilayah yang ada di Ciamis, dan juga kalau untuk di Tasikmalaya sendiri itu mungkin objek wisatanya Gunung Galunggung. Kemudian ini Dan, sekarang menjelang Lebaran ini kan, kalau bicara terkait dengan situasi Kamtibmas, ada memang beberapa kasus kriminal ya yang muncul, misalnya kayak kemarin kita juga apresiasi Polres Kota juga berhasil mengungkap terkait dengan uang palsu tuh. Itu seperti apa Dan pada akhirnya bisa terungkap? Kemudian ini juga kan dampak penyebaran uang palsu juga kadang isu tahunan tuh sebenarnya. Itu bisa diceritakan lagi seperti apa Dan? Dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwa untuk situasi Kamtibmas wilayah hukum Tasikmalaya Kota itu alhamdulillah masih kondusif. Adapun memang kemarin kami melakukan pengungkapan tindak pidana peredaran uang palsu yang itu
berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Setelah itu kita melakukan penyelidikan sampai ke luar wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, antara lain sampai ke Subang dan Indramayu, sampai kita amankan 3 orang tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana peredaran uang palsu. Adapun ketiga tersangka itu perannya bervariasi, 2 orang sebagai perantara dan 1 orang sebagai pembeli yang nantinya akan mengedarkan uang palsu itu ke orang lain. Oke, dan itu biasanya sebelum disebar tapi sudah berhasil di ini kan, tidak ada informasi kan bahwa misalnya ada uang yang memang sudah beredar di masyarakat. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari hasil interogasi dan penyelidikan serta pemeriksaan, yang bersangkutan itu sudah beberapa kali melakukan transaksi uang palsu dan sudah beberapa tahun ke belakang melakukan kejahatan peredaran uang palsu. Namun demikian kita tetap berkomitmen untuk tetap mengembangkan kasus ini. Kita juga sedang melakukan pengejaran terhadap salah satu DPO dengan inisial D. Mudah-mudahan kita bisa mengamankan yang bersangkutan sehingga kita bisa membuka tabir sampai ke siapa pembuat uang palsu tersebut. Oke. Dan selain itu biasanya potensi atau apa yang paling sedang diantisipasi oleh Kepolisian Polres Kota Tasik terkait dengan tadi misalnya indikasi kriminalitas menjelang Lebaran. Karena kalau kita bicara kan juga misalnya kasus yang lain misalnya muncul di berbagai daerah tingkat kriminalitas pencurian misalkan tinggi misalnya menjelang Lebaran. Polres Kota seperti apa melihat situasi yang ada di Kota Tasik ini, Dan? Kami melihat bahwa tidak menutup kemungkinan dengan adanya masyarakat yang mudik, potensi untuk pencurian rumah kosong dan juga pencurian-pencurian yang lain itu tinggi. Maka dari itu kami dari awal menghimbau kepada masyarakat Tasikmalaya Kota bahwa Polres dan Polsek itu dapat dijadikan tempat menitipkan kendaraan roda 4, roda 2. Itu sebagai bentuk upaya kami supaya tidak terjadi pencurian ketika kendaraan-kendaraan itu ditinggalkan di rumah. Demikian juga kami akan melaksanakan patroli gabungan dengan unsur TNI, Polri, Satpol PP dan stakeholder terkait untuk melaksanakan patroli skala besar untuk menjamin bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang menarik. Syarat-syaratnya apa nih, Dan? Kalau misalnya saya nih mau mudik misalnya, kemudian ingin menitipkan kendaraan atau apa tadi polsek-polsek, itu caranya seperti apa tuh? Cukup datang ke Polsek dan Polres dan menunjukkan legalitas kendaraan. Ditunjukkan STNK atau mungkin BPKB. Bagi kendaraan leasing cukup menunjukkan STNK dan bukti bahwa kendaraan itu statusnya masih dalam leasing. Kenapa kita mintakan syarat itu? Untuk mencegah hal-hal yang tidak inginkan. Betul. Karena kita juga tidak mau ada hal-hal yang negatif yang diframingkan ke kita akibat kita menerima titipan kendaraan roda 4, roda 2 yang bukan milik orang yang menitipkan. Jadi itu syaratnya sebenarnya sebagai antisipasi juga. Simpel saja. Kita juga mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang negatif yang dituduhkan ke kita. Bayar nggak sih, Dan, kalau? Gratis. Polsek dan Polres gratis untuk menerima menerima titipan kendaraan roda 4, roda 2 masyarakatnya akan melaksanakan mudik. Tadi syaratnya menunjukkan STNK dan BPKB. Atau kalau BPKB-nya masih dalam status leasing, silakan bukti bahwa bahwa kendaraan itu sedang proses leasing ditunjukkan. Dan ini yang ditunggu-tunggu nih, pertanyaan terkait dengan situasi Kamtipmas Kota Tasik itu adalah geng motor nih, Dan. Sebenarnya kalau kita lihat di bulan Ramadan sih cenderung rasanya informasinya meskipun mungkin bisa saja gitu ya, polisi banyak melakukan antisipasi yang tidak disampaikan ke publik. Kalau geng motor itu di Kota Tasik seperti apa sih dan kondisinya? Karena kalau beberapa sebelum Lebaran, sebelum Ramadan ini kan cukup masif lah, banyak korban berjatuhan di mana-mana. Nah, secara keseluruhan terkait dengan penanganan geng motor untuk Polres Kota Tasik khususnya yang dikomandoi oleh komandan saat ini, bagaimana melihatnya dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar tidak sangat meresahkan gitu? Perlu kami sampaikan di sini bahwa angka kekerasan yang diakibatkan oleh kelompok motor itu di bulan Ramadan cenderung turun. Mungkin karena diakibatkan oleh masifnya patroli gabungan yang kita lakukan di sini, stakeholder terkait
tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan patroli, baik itu di malam hari maupun menjelang sahur. Kemudian kami melihat fenomena kelompok motor ini adalah suatu persoalan yang komprehensif. Kami tentunya kepolisian sangat membutuhkan dukungan dari stakeholder terkait untuk bisa menanggulangi tindak pidana atau kejahatan yang disebabkan oleh kelompok motor. Kami juga aktif berkomunikasi dengan beberapa stakeholder, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga kami berusaha menggandeng organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, RWT untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal terkait dengan bahaya yang bisa ditimbulkan dari tindak pidana kelompok pemotor. Oke. Kalau catatan Komandan terkait dengan geng motor khususnya di Ramadan itu ya, penurunannya itu memang ya kita kan sebagai media kadang memberitakan itu pastilah ada data itu. Kalau Ramadan itu cenderung benar-benar untuk ada atau tidak ada sebenarnya? Tahun ini, untuk bulan ini Ramadan, ya? Saya baru mendapat satu laporan yang adanya kekerasan yang diakibatkan oleh kelompok pemotor. Itu pun sedang didalami oleh Satreskrim. Dalam hal ini kita melakukan penyelidikan di lokasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Satreskrim bisa mengungkap siapa pelaku kelompok pemotor yang melakukan penganiayaan. Kami baru mendapatkan itu. Yang lain, ada kemarin laporan terkait dengan dugaan adanya penganiayaan yang korbannya itu adalah tukang bakso. Ya, betul. Ternyata setelah kita dalami itu laporan palsu, di mana yang bersangkutan karena takut ditegur oleh orang tuanya, lapor polisi mengatakan bahwa uang yang dipegang itu menjadi korban kelompok pemotor, padahal habis digunakan untuk bermain judi slot. Ya, itu media kena prank tuh kasus itu. Kita udah apa istilahnya memberitakan dan ternyata itu hanya modus saja ternyata ya. Dia pura-pura ditusuk gitu kan, pura-pura ditusuk dan ternyata ada kecurian dari polisi juga ternyata diungkap dan betul. Iya, gitu. Itu rekayasa. Itu rekayasa ya. Dan itu dikuatkan oleh testimoni yang bersangkutan juga. Dan pada waktu kita interogasi, memang yang bersangkutan mengakui sendiri bahwa itu rekayasa, terpaksa melaporkan ke polisi karena memang takut dimarahi oleh orang tuanya. Oke. Kalau kasus seperti itu tuh, dia harus mempertanggungjawabkannya juga kan, Komandan? Sebenarnya kalau mau kita proses secara hukum sebenarnya bisa. Namun demikian kan kita juga mempertimbangkan yang bersangkutan itu masih statusnya adalah ya dari kalangan yang memang perlu kita perhatikan, dan pertimbangan kami lebih baik yang bersangkutan diberikan pembinaan, teguran dan diserahkan kepada orang tua sehingga tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Ini dan soal geng motor ini kan juga tidak hanya tanggung jawab pihak kepolisian sebenarnya. Kalau kita lihat pemerintah dan orang tua, pendidikan juga harus hadir sebenarnya. Sebenarnya kan memang kalau kita lihat kasus geng motor ini pasang surut ya, naik muncul kemudian kadang-kadang nggak ada gitu kan. Kemudian kalau lagi masif memang sangat meresahkan. Sebenarnya pemerintah daerah sendiri juga ya, seberapa besar tuh berkomunikasi misalnya dengan kepolisian untuk merancang skema-skema bagaimana geng motor ini supaya tidak lagi pasang surut gitu. Pada prinsipnya kami Forkopimda aktif berkomunikasi dan membahas terkait masalah kejahatan atau kekerasan tindak pidana yang diakibatkan oleh kelompok motor ini. Memang mungkin setelah Lebaran nanti kami akan mencoba merumuskan sebuah program bersama secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Kita fokus kepada upaya preemptif dan preventif. Bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada anak khususnya, karena memang banyak pelaku kekerasan kelompok pemotor ini yang setelah kita lakukan penyelidikan, kita dapat mengungkapnya, yaitu rata-rata anak di bawah umur atau anak usia sekolah. Siap. Nah ini kan yang biasa paling
apa namanya disorot itu terkait dengan penegakan hukumnya nih. Iya. Karena kan di situ anak. Memang ketika bicara tentang anak ada juga hukum tentang anak juga gitu yang itu. Nah, biasanya supaya mengurai itu dan apa yang dilakukan sebenarnya? Pada prinsipnya ketika kita menangani perkara anak itu selalu terbuka penerapan diversi. Namun demikian ada aturan-aturan atau kategori-kategori tertentu yang mana untuk perkara diversi itu tidak boleh kita lakukan meskipun itu adalah anak. Contohnya ketika memang korbannya meninggal dunia dan itu melibatkan kelompok pemotor yang tersangkanya banyak atau satu kelompok, kan ada yang dewasa, ada yang anak. Itu akan sangat sulit kalau kita laksanakan diversi karena rasa keadilan korban pasti juga harus kita pertimbangkan. Seperti itu salah satu contoh saja. Tapi kita juga melihat dalam beberapa hal kekerasan-kekerasan itu kita lihat sejauh mana kekerasan itu berdampak dan sejauh mana hukuman atau ancaman hukuman yang bisa dikenakan kepada para pelaku tersebut. Karena publik itu kadang-kadang geramnya gini, mereka udah melakukan kekerasan tapi selalu berlindung di balik itunya dan karena anaknya kan gitu. Sementara ada hukum memang yang mengatur itu. Pada prinsipnya Polres Tasikmalaya Kota selalu menerapkan Undang-Undang Peradilan Anak dalam memproses perkara-perkara anak, khususnya anak sebagai yang berhadapan dengan hukum. Dan juga kita selalu menggandeng KPAI Kota dan juga dari Bapas. Kebetulan beberapa kali KPAI baik kota maupun kabupaten, kalau dengan kabupaten saya intens berkomunikasi memang seperti itu. Nah, namun ya kembali lagi memang kita di sini pastinya harus selalu berpedoman kepada undang-undang dan legalitas yang ada. Kalau bicara geng motor itu kan ya kelompok berandal motor itu sebenarnya menjadi fenomena yang semua daerah itu tuh nyaris ada lah gitu ya. Tidak hanya di Kota Tasik tentu saja. Kita tahu itu. Nah, sebenarnya ketika bicara tentang pemerintah hadir untuk bisa menyelesaikan masalah ini supaya eksistensi mereka itu tidak muncul ke permukaan, sebenarnya bisa nggak sih dan sebenarnya pemerintah, kepolisian, semua unsur punya skema untuk bisa itu tuh benar-benar zero gitu. Kami optimis apabila seluruh stakeholder terkait berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dalam penanggulangan tindak pidana ataupun kekerasan yang diakibatkan oleh kelompok motor ini dan dilaksanakan upaya komprehensif. Kami optimis kita bisa meredam intensitas tindak pidana yang terjadi. Namun demikian itu bukan pekerjaan yang mudah, itu perlu komitmen bersama, perlu keterlibatan semua stakeholder dan meramu sebuah program yang komprehensif menangani perkara ini dari hilir sampai ke hulu. Ya, tentunya tidak hanya peran pemerintah, peran yang paling penting adalah lembaga keluarga. Di mana pendidikan pertama bagi seorang anak ataupun bagi seseorang itu adalah di lembaga keluarga. Bagaimana kami memohon bantuan kepada lembaga keluarga tadi ikut serta mengawasi dan membentuk karakter anak sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan kelompok pemotor yang melakukan tindakan-tindakan negatif. Kasus berandal motor memang unik karena kalau misalkan bicara tentang penegakan atau misalnya upaya-upaya yang dilakukan polisi kan sebenarnya tanda kutip mudah lah untuk bisa. Cuman kan ketika munculnya misalnya keluarga tidak support ya ini embrio-embrio tetap akan muncul juga ya Nanda. Ya memang kecenderungan memang beberapa lembaga keluarga itu memang awal-awalnya mempertanyakan keterlibatan putra atau anaknya. Namun demikian tugas kita sebagai penyidik untuk bisa menjelaskan kepada orang tua atau lembaga keluarga terkait dengan pemenuhan alat bukti dan persesuaian unsur pidana yang kita tuduhkan kepada anak ketika anak berhadapan dengan hukum terkait kelompok kekerasan pemotor. Oke, ini dan terakhir dengan Kak Dimas lagi menjelang Ramadan. Saya ingin mengulas lagi dan mungkin edukasi juga buat masyarakat. Apa yang selain tadi kasus
apa namanya mungkin kriminalitas, pencurian dan segala macam yang kira-kira harus diantisipasi sama-sama bersama dengan masyarakat. Selain yang tadi apa dan ini di situasi ini? Dalam kesempatan kali ini izinkan saya dari Polres Tasikmalaya Kota memberikan himbauan terkait mudik Lebaran tahun 2025. Yang pertama kepada masyarakat yang ingin melaksanakan mudik, kami mohon untuk mempersiapkan fisik secara prima. Yang kedua, kami mohon untuk memastikan kendaraan itu telah dilaksanakan inspeksi atau pengecekan, pastikan kendaraan layak digunakan untuk mudik. Yang ketiga, kami mohon dan kami himbau kepada pengendara baik roda 4 maupun roda 2 untuk tidak menggunakan alat komunikasi handphone pada saat mengendarai kendaraan. Dan yang keempat, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Polres Tasikmalaya Kota ini menyiapkan 13 pos pengamanan yang terdiri dari pos PAM, pos terpadu maupun pos pelayanan. Kepada masyarakat yang melintas, jangan sungkan, jangan ragu, gunakan pos-pos tersebut sebagai tempat untuk istirahat ketika pemudik mengalami kelelahan dalam perjalanan. Dan khusus untuk masyarakat yang mudik dari Tasikmalaya Kota, tolong kami himbau untuk menitipkan harta benda atau kendaraannya ke Polres atau ke Polsek. Dan yang kedua, menginformasikan kepada Polsek bahwa rumahnya itu akan ditinggalkan mudik, sehingga patroli Polsek bisa lebih intensif ke situ. Selanjutnya, tolong kalau mau meninggalkan rumah dalam keadaan mudik, pastikan dikunci dan instalasi listriknya itu kalau bisa di-off-kan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Yang pastinya polisinya nggak pada libur nih. Siap. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di momen-momen yang tentu menjadi momen yang apa namanya yang ditunggu-tunggu sebenarnya bagi masyarakat, yaitu Idul Fitri. Komandan, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah berkunjung dan berbagi cerita tadi juga bagaimana menginformasi masyarakat, karena di momen ini emang khususnya mudik tadi terkait dengan Kaptimas menjadi bagian yang tidak penting untuk sama-sama kita menjaganya. Dan sampai di sini perjumpaan kita di To The Point edisi hari ini. Mewakili rekan-rekan petugas pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.